Di saat virus corona atau COVID-19 semakin mewabah di Indonesia, banyak orang-orang yang dipekerjakan di rumah atau istilahnya adalah work from home. Dan cara mereka melakukan work from home itu menggunakan aplikasi sekarang. Contoh yang paling nge-hype banget sekarang itu adalah aplikasi Zoom. Nah, di video kali ini gue akan kasih tahu caranya atau setting supaya kamera kalian, terutama di sini kamera Sony ya, itu digunakan sebagai webcam dan supaya kalian bisa menghasilkan kualitas gambar yang bagus di saat kalian melakukan video conference. Ya setidaknya terlihat beda lah dibandingin dengan yang lain gitu ya. Oke, jadi sebelum kita mulai videonya jangan lupa klik subscribe button dulu. Untuk menggunakan kamera sebagai webcam kita membutuhkan beberapa aplikasi. Oke, jadi yang pertama, kalian buka browser kalian, lalu kalian ketik Imaging Edge Desktop ya, ini untuk Sony. Lalu kalian klik link yang ini ya. Nanti otomatis masuk ke halaman website ini, dan kalau kalian menggunakan PC, kalian download yang Windows. Kalau kalian menggunakan Macintosh, kalian download yang Mac. Nah, setelah kalian download, pastikan langsung kalian install. Jadi di sini gue nggak akan memperlihatkan gimana cara install karena gampang banget sih. Install itu tinggal next saja, beres kok. Nah, jika udah ke-install, tahap berikutnya adalah kalian ketik lagi di browser kalian OBS Studio. Kalian klik aja di Google Search itu dan pilih yang paling atas dia obsproject.com. Nah, di sini juga sama kayak tadi, jika kalian menggunakan PC, download yang Windows. Jika kalian menggunakan Macintosh, download yang Mac OS. Oke, jika sudah di-download, sama kayak tadi, kalian langsung install dan klik next. Dan jika udah ke-install, balik lagi ke browser ini ya. Lalu kalian lihat di pojok kanan atas tuh ada forum. Kalian klik forum itu. Lalu di atasnya ada resource, klik itu. Lalu di bawah itu ada kategori, pilih OBS Studio Plugin. Nah, setelah kalian klik, di bawah scroll itu ada OBS Virtual Cam. Nah, kalian klik itu, buka, dan di sebelah kanan itu ada tabel warna putih yang ada bacaan Go to Download. Kalian klik itu dan artinya itu adalah mendownload. Jadi kita butuh plugin untuk si aplikasi OBS ini. Nah, ini disebutnya Virtual Cam nama pluginnya ya. Kalian klik download dan install sama seperti tadi. Oke, lalu yang ketiga, kalian klik atau ketik namanya tuh Sparko Cam. Kalian tinggal klik juga di Google Search, lalu pilih sparkosoft.com itu ya, dan klik download, dan sama kayak tadi ya, download terus install, klik next saja. Dan jika udah, that's it. Itu 3 aplikasi yang kita butuhkan. Nah, sekarang gue akan ngasih lihat cara setupnya. Tapi sebelum kita setting aplikasinya, pastikan kalian colokin dulu kabel USB ke kamera kalian. Yang kedua, colokin juga kabel USB-nya ke komputer. Jadi tujuannya untuk menghubungkan antara kamera dengan komputer kita. Berikutnya ya, kalian posisikan kamera kalian enaknya di mana. Ya, lalu yang berikutnya, settingan yang pertama kita harus buka yang namanya OBS Studio. Jadi kita buka dulu OBS Studio-nya. Nah, jika sudah kebuka, pastikan kalian nyalain dulu kameranya. Nah, kalau misalnya udah terhubung, udah nyala, nanti di bawah kanan itu ada notify tuh ya, kayak gitu. Itu artinya udah terkoneksi. Sekarang kamera udah nyala, kita buka Imaging Edge-nya itu yang remote ya. Jadi kalau kalian install software dari Imaging Edge Desktop itu, kalian mendapatkan 3 aplikasi yang terinstall biasanya gitu ya. Nah, kita buka yang remote. Ini khusus untuk kamera Sony ya. Lalu kalau misalnya itu udah dibuka, ada pilihan tuh ya, ada list. Kalian pilih kamera kalian. Kalau kalian kameranya udah terhubung, otomatis itu pasti ada di situ, di list itu. Kalau misalnya nggak ada, ya kalian mesti cek kabel yang kalian gunakan. Nah, jika udah terdaftar seperti ini, kalian tinggal double klik aja di kamera kalian itu ya. Di sini gue pakai ILC 6300 atau Sony A6300. Kita tinggal double klik, nanti dia connecting ke kamera seperti ini. Blam, oke. Ini sebenarnya untuk tethering. Nah, saat kita menggunakan kamera ini sebagai webcam, pastikan settingan di kameranya jangan menggunakan mode video, tapi pakai mode M aja ya, buat mode foto. Karena pun kita nggak akan merekam di kamera, nggak akan merekam ke memory card di kamera kita. Ini hanya untuk display doang, hanya untuk menampilkan gambar doang ya si kamera ini, fungsinya hanya itu. Dan kalian bisa setting tuh ya aperture-nya buat mencari keterangan cahaya dan ISO-nya. Oke, next kita balik lagi ke OBS Studio-nya. Lalu di bawah kiri ada scenes, ada sort. Nah, kita klik di area yang sort, itu kita klik plus-nya itu ya. Lalu kita pilih game capture, lalu kita klik OK aja langsung. Dan di sini ada mode-nya itu kita select yang capture specific window. Nah, di bawahnya ada window, kita pilih remote. Ya, oke. Kenapa remote? Karena aplikasi yang kita pakai untuk kamera Sony kita adalah aplikasinya namanya remote. Ya, lihat di bawah kiri, aplikasinya namanya remote. Nah, kan, jadi intinya window match priority ini kita arahkan ke aplikasi yang menampilkan gambar di kamera kita. Ya, kasusnya sekarang adalah menggunakan aplikasi remote. Oke, dan klik OK.
Nah sekarang tampilan kamera kita ada di dalam aplikasi OBS. Nah ini tinggal kita tarik tuh ya, bisa di stretch, itu bisa digedein ya, di pojok-pojokan itu di tepian ada garis warna merah, itu bisa kita gedein. Nah untuk tampilan kamera ini kita bikin full screen ya, kita penuhin aja, kita tinggal geser-geser atau kita tinggal tarik kanan kiri atas bawah sampai full. Oke, jika udah keisi full, kita masuk ke tools di atas, lalu klik virtual cam. Nah di sini biasanya kalau misalnya settingan awal nih blank ya atau kosong, ini kita mesti aktifkan semua optionnya. Itu auto start kita checklist, horizontal flipnya kita checklist, keep aspect ratio-nya kita checklist, dan targetnya ingat ya, target kameranya pastikan kalian pilih yang kalian select. Di sini gue pakai yang OBS kamera doang. Sebenarnya ada 4 biasanya, ada OBS kamera 2, kamera 3, kamera 4. Ini gue pakai yang OBS kamera aja. Ini aktifkan semua dan klik start, lalu close. Nah sekarang kita buka aplikasi Sparko Cam, oke? Nah di sebelah kirinya itu ada list, ada buat Canon kamera, Nikon kamera, ada webcam, desktop, video, picture, bla bla bla, banyak gitu ya. Nah sebenarnya ini bisa berfungsi sebagai screen record ya, nggak hanya untuk tethering. Nah untuk di sini ada kamera Canon dan Nikon. Jadi emang ini bisa langsung untuk kamera Canon dan Nikon, tapi bukan yang mirrorless, hanya untuk yang versi-versi DSLR ya, bukan yang mirrorless. Jadi kalau kalian punya Nikon atau kamera Nikon atau kamera Canon yang DSLR, kalian bisa langsung menggunakan aplikasi ini dan tinggal colok dan buka di sini, dan kalian tinggal pilih kamera kalian ada yang ada di list itu gitu loh. Cuman di kasus sekarang ini kita menggunakan kamera Sony, di situ nggak ada ya, Sony kamera itu nggak ada. Makanya gue menggunakan remote tadi ya, punya Imaging Edge-nya Sony. Nah sekarang supaya si kamera Sony kita ini bisa kedetek di sini, kita menggunakan atau pilih webcam. Nah di webcam ini ada device dia, kita select OBS kamera, karena kan tadi kita menggunakan virtual cam-nya OBS kamera, yang OBS kamera doang tadi ya gue setting ya, bukan kamera 2, 3 atau 4, tapi yang OBS kamera doang. Nah itu pastikan kalian select itu, dan jangan lupa diaktifkan tuh ya checklistnya, dan otomatis yang terdisplay di OBS tadi display di Sparko Cam ini. Dan di sini ada settingan untuk preview resolution ya, kita bisa rubah ke Full HD atau HD doang, terserah kalian. Kalau gue sih pakai Full HD di sini. Dan jika udah, kita step terakhir tinggal buka aplikasi Zoom-nya. Jika sudah terbuka, kalian masuk ke menu setting di dalam aplikasi Zoom ya, masuk setting dan pilih video. Nah di situ ada pilihan kamera. Nah pilihan kamera di situ biasanya kalau kalian menggunakan laptop itu otomatis ke kamera webcam. Tapi kalau kalian menggunakan PC atau desktop biasanya kan nggak ada webcamnya ya, jadi ya blank aja dia, seperti ini blank. Dan di situ kenapa ada OBS kamera? Nah sebenarnya di beberapa case, di beberapa komputer itu ada yang nggak perlu menggunakan Sparko Cam, langsung select OBS kamera, itu bisa langsung ke display dari kamera Sony ini. Cuman di kasus sekarang di kamera gua, di komputer gua, dia nggak bisa. Kalau pakai OBS kamera doang dia nggak bisa. Jadi harus menggunakan Sparko Cam. Jadi kita rubah kamera settingannya ke Sparko Cam video itu ya. Ada listnya kan. Nah otomatis ke display. Di situ ada settingan video lainnya, ada Minimal HD, ada Mirror My Video dan bla 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 segala macam. Kalian sesuaikan aja kebutuhan kalian. Dan jika udah, kalian tinggal close settingan ini dan that's it. Tinggal mulai start meeting. Setelah selesai connecting, kalian tinggal klik tuh ya, di bawah ada start video ya, tinggal klik itu aja dan voila ya, sekarang kalian mempunyai webcam dengan kualitas kamera yang kalian punya. Dan kalau kalian punya lensa yang bokehnya lumayan oke, ya kalian bisa menggunakan lensa itu biar backgroundnya lebih blurry gitu kan, dan ya kelihatannya akan menjadi lebih menarik dan lebih kece aja gitu. Oke, jadi sekian tips untuk hari ini. Semoga berguna untuk kalian buat yang belakang ini lagi hobi video conference sama teman-teman atau sedang rajin ngikutin kelas-kelas online. Jadi videonya gue selesain sampai di sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.